Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan baik dan diberkati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem urinaria, sistem indera, dan juga sistem reproduksi pada makhluk hidup. Nah, selamat menyaksikan. Semua fungsi kehidupan yang berlangsung di dalam sel diatur oleh Allah dalam keteraturan yang pasti. Saat ini kita akan bermain true or false, berarti kalian akan menebak pernyataan yang Miss berikan apakah benar atau salah. Jika menjawab benar, berarti alasannya apa, dan jika menjawab salah, alasannya apa. Miss akan kasih kalian dua pernyataan, dan kalian bisa menuliskan jawaban kalian pada secari kertas, kemudian difoto dan dikirim via WA. Pernyataan yang pertama, sistem indera adalah bagian dari sistem saraf. Yang kedua, otak adalah pusat sistem saraf. Yang pertama kita bahas adalah sistem urinaria. Di dalamnya ada ginjal, ureter, kantung kemih, dan juga uretra. Nah, yang kita bahas pertama adalah ginjal yang berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, kemudian panjangnya sekitar 12,5 cm, tebalnya 2,5 cm, kurang lebih sebesar kepalan tangan. Pada laki-laki, berat ginjal antara 12,5 gram sampai 175 gram. Sedangkan pada perempuan, berat ginjal antara 115 gram sampai 155 gram. Ginjal terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang, yaitu otot posterior rongga perut. Saat ini kalian akan melihat bagian-bagian dari ginjal. Nah, Miss akan membahas beberapa di antaranya, yaitu yang pertama korteks ginjal. Bagian terluar dari ginjal disebut korteks. Nah, korteks ini umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Kemudian ada medula ginjal. Nah, medula ini adalah jaringan yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Kemudian yang ketiga ada pelvis ginjal, di mana ini adalah ruang berbentuk corong yang terletak di bagian paling dalam dari renal yang berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Kemudian bagian pertama pelvis ginjal ini mengandung salices, yaitu ruang berbentuk cangkir kecil yang bertugas mengumpulkan cairan sebelum bergerak menuju kandung kemih, dan selanjutnya cairan tersebut akan masuk ke hilum untuk sebagai lubang kecil yang mengalirkan cairan menuju ke kandung kemih. Kemudian kita tahu beberapa fungsi ginjal, yaitu yang pertama bisa menyaring dan membersihkan darah. Nah, ginjal ini memiliki peran penting dalam membuang racun. Ginjal menyaring kurang lebih 200 liter darah dan 2 liter zat sisa serta air dalam setiap harinya. Dan kedua, penghasil hormon. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon eritroprotein atau biasa disingkat dengan EPO, yang memiliki fungsi sebagai perangsang dalam meningkatkan laju pembentukan sel darah merah dalam sumsum tulang belakang. Kemudian juga bisa menjaga keseimbangan air. Jika ginjal tidak bisa bekerja dengan baik, maka sudah bisa dipastikan tubuh akan mengalami kekeringan dan terjadi dehidrasi berlebih karena kekurangan cairan darah atau sebaliknya. Selain itu juga bisa mengendalikan kadar gula darah. Nah, fungsi ginjal sangat erat kaitannya dengan produksi hormon insulin dan adrenalin. Jika insulin bekerja untuk menyetabilkan kadar gula yang tinggi, maka adrenalinlah yang bertugas untuk meningkatkan kadar gula darah jika jumlahnya terlalu rendah. Kemudian bisa menjaga kesehatan tulang. Nah, ginjal juga memiliki kaitan kuat dengan tulang. Fungsi ginjal lainnya adalah turut memproduksi salsitrol, yaitu zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga jumlah kalsium dan juga fosfat. Kemudian bisa membentuk urin. Nah, ginjal merupakan organ yang erat hubungannya dengan fungsi pembentukan urin. Urin yang ada pada umumnya terdiri atau terjadi dari air, urea, dan juga amonia yang berisi zat dan senyawa buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh.
Nah, fungsi yang lain yaitu mengatur produksi vitamin D. Umumnya, manusia mendapatkan vitamin D dari sinar matahari atau vitamin, akan tetapi vitamin D tersebut masih dalam bentuk yang tidak aktif. Ginjal berfungsi mengubah bentuk tidak aktif vitamin D tersebut menjadi sebuah zat yang bernama kalsitriol, yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Jadi, fungsi ginjal juga sebagai penghasil vitamin D aktif atau kalsitriol, yang sangat penting dalam penyerapan kalsium untuk tulang. Yang terakhir bisa juga sebagai organ yang memproduksi sel darah merah. Nah, sel darah merah yang diproduksi di sumsum tulang ternyata diatur oleh organ ginjal. Ginjal akan mengeluarkan hormon eritroprotein yang berguna untuk merangsang produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang. Nah, ini adalah gambar di mana kalian bisa melihat mana yang dinamakan ginjal, mana ureter, mana uretra. Nah, ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Nah, ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kantung kemih. Kemudian organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Nah, kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 500 ml. Nah, uretra adalah saluran kencing, yaitu saluran yang menghubungkan antara kantung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Nah, uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kantung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Nah, yang berikut adalah sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya sel gamet jantan atau sperma dengan sel gamet betina atau ovum yang membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan ini adalah terbentuknya sigot. Nah, sigot ini kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia, termasuk manusia, bereproduksi secara seksual. Nah, organ reproduksi pada pria ada penis, ada skrotum, ada testis, ada epididymis, saluran uretra, fascicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada kelenjar Chopper, dan juga kelenjar ini bisa berupa cairan yang melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Nah, kalian bisa lihat fungsinya di situ, sedangkan pada perempuan itu ada vagina, ada cervix, ada saluran telur atau tuba fallopi, atau biasa disebut juga dengan oviduk, kemudian ada indung telur, ada juga rahim. Kalian juga bisa baca di situ. Nah, yang berikut adalah sistem indera. Yang pertama kita bahas adalah indera penglihatan atau mata. Nah, mata adalah organ yang bereaksi terhadap cahaya dan berfungsi sebagai indera penglihatan yang masuk ke dalam bagian dari sistem saraf sensorik. Mata juga berfungsi sebagai produsen air mata. Nah, air mata ini berfungsi untuk pelumas yang menutrisi dan menjaga kesehatan mata. Kondisi air mata yang sehat biasanya terdiri dari air, minyak, dan lendir. Bagian mata ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bisa terlihat dan ada juga yang tidak bisa terlihat. Nah, kalian bisa lihat gambar dari anatomi mata. Nah, fungsinya itu yang pertama kalian bisa lihat sklera. Nah, ini bisa melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Ada juga kornea untuk mencegah kotoran dan benda asing serta menyaring sinar UV yang masuk ke mata. Karena kornea ini adalah bagian mata yang paling penting menentukan seberapa baik tingkat fokus mata terhadap suatu objek. Kemudian ada juga pupil. Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Nah, pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika melihat dalam kondisi ruang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruang terang. Ada juga lensa mata yang bisa memfokuskan cahaya untuk masuk ke retina. Nah, selanjutnya ada iris. Lingkaran berwarna ini berfungsi untuk mengatur banyaknya jumlah cahaya yang masuk mata. Saat cahaya begitu terang, iris akan menutup pupil, sedangkan cahaya redup, iris akan menyusut dan membuat pupil melebar agar lebih banyak cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada jasad si Liliadri, yaitu
bisa menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan aqueous humor, yaitu cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Kemudian ada koroid, yaitu lapisan pembuluh darah pada mata yang terletak di antara retina dan sklera. Nah, ini berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Kemudian ada retina, yaitu memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Dan terakhir ada saraf optik, yaitu membawa pesan visual dari retina ke otak. Saraf optik sendiri ada jutaan jumlahnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada mata ada bagian yang tidak terlihat dan ada bagian yang terlihat. Kita bahas dulu dari bagian mata yang terlihat. Ada iris yang berwarna, ada pupil, ada kornea, ada sklera, ada konjungtiva. Sedangkan yang tidak bisa terlihat itu ada lensa, kemudian ada vitreous, ada retina, dan juga ada saraf optik. Nah, bagaimana proses kerja mata pada orang dengan kondisi mata yang normal? Yang pertama, cahaya akan memantulkan objek yang dilihat, kemudian cahaya tersebut akan masuk ke mata melalui kornea dan pada bagian depan mata. Setelah itu, cahaya akan memasuki pupil dan sampai ke lensa mata. Lensa akan berubah ketebalannya menyesuaikan kondisi cahaya dan memfokuskan cahaya masuk ke retina. Kemudian untuk menuju ke retina, cahaya akan melewati gel atau cairan tebal vitreous. Nah, saat cahaya tersebut mencapai retina, maka retina akan menerjemahkan cahaya tersebut menjadi impuls listrik yang kemudian dibawa ke otak oleh saraf optik. Nah, korteks visual di dalam otak akan menafsirkan impuls tersebut menjadi seperti yang dilihat. Kalian bisa lihat bagaimana mata bisa melihat objek. Nah, yang berikut adalah alat indera pendengar atau telinga. Nah, telinga ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan juga saluran telinga luar. Nah, daun telinga ini sendiri berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Sedangkan saluran telinga berfungsi menghasilkan minyak suramen. Nah, ini dekat dengan lubang telinga yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk, dan terdapat kelenjar lilin yang berperan menjaga agar permukaan saluran telinga luar dan gendang telinga tidak kering. Kemudian ada bagian tengah, yaitu merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisi jaringan mukosa. Nah, kalian bisa lihat bagian-bagiannya, yaitu terdapat tulang-tulang pendengaran, yaitu martil, ada tulang landasan, ada tulang sanggurdi. Kemudian ketiga tulang ini saling berhubungan melalui sendi dan berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. Kemudian ada saluran eustasius, yaitu saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Kemudian ada telinga dalam, yaitu tingkap atau jendela pada telinga yang terdiri dari dua macam, yaitu tingkap oval dan tingkap bulat atau jorong. Telinga dalam terdiri dari rongga yang menyerupai saluran-saluran. Nah, rongga-rongga ini seperti labirin tulang, dan rongga yang dilapisi membran disebut lapisan membran. Nah, terdiri dari vestibula, ada koklea atau rumah siput, dan juga 3 saluran setengah lingkaran. Nah, koklea ini merupakan suatu tabung berbentuk melingkar dan bergelung seperti cangkang keong serta berisi cairan limfa. Nah, yang berikut adalah alat indera keseimbangan. Nah, indera keseimbangan ini merupakan indera khusus yang terdapat di dalam telinga. Indera keseimbangan letaknya dekat indera pendengaran, yaitu di bagian belakang labirin, dan terdiri dari orticulus, sacculus, serta 3 kanalis semicircularis. Nah, kelima struktur ini berperan dalam pengaturan keseimbangan tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana proses tubuh kita atau telinga kita bisa mendengar? Yaitu telinga dapat mendengar jika ada gelombang suara. Nah, gelombang suara akan dikumpulkan oleh daun telinga, kemudian disalurkan ke saluran telinga luar. Gelombang suara akan mengendarkan membran timpani dan diteruskan ke dalam telinga tengah melalui tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, getaran tersebut ke telinga dan dalam melalui tingkap oval dan menggetarkan cairan perilimfe
yang terdapat dalam skala vestibuli. Nah, getaran cairan ini menggetarkan membran Reissner yang juga di situ ada cairan endolimfe dalam skala media, membran basilaris juga. Nah, saat membran basilaris ini bergetar akan bergerakan sel-sel rambut, dan ketika sel-sel rambut menyentuh membran tektorial, maka terjadi impuls yang akan dikirim ke otak melalui saraf, lalu ke korteks otak bagian pendengaran untuk diinterpretasikan. Nah, yang berikut adalah alat indera pembau atau biasa kita tahu dengan hidung. Nah, fungsi hidung sendiri bisa sebagai organ pernapasan atau penyaring udara, bisa sebagai penciuman, pemberi rasa makan, pengaturan suara, dan juga pembersihan saluran pernafasan. Nah, bagian hidung luar kalian bisa lihat di situ. Nah, ini adalah bagian-bagian hidung. Yang pertama kita bahas adalah bagian hidung bagian luar, yaitu ada lubang hidung. Selain sebagai tempat masuknya udara, kotoran, dan kelingking kita, lubang hidung juga bisa merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mukus atau bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. Nah, rongga hidung ini sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau biasa disebut dengan silia, dan bagian ini dibentuk oleh tulang tengkorak yang merupakan tulang yang bisa membentuk dinding-dinding hidung. Kemudian fungsi dan cara kerja hidung. Yang pertama, fungsi hidung dalam sistem pernapasan sebagai pintu masuk udara yang utama. Kemudian sebagai sistem pertahanan tubuh bisa menjadi penyaringan udara agar bersih dan masuk ke paru-paru. Kemudian sebagai indera penciuman, dalam hidung terdapat reseptor yang memungkinkan otak kita untuk mengenali jenis bau yang berbeda. Kemudian bisa dalam membantu pengecapan makanan. Kemampuan manusia dalam mencium aroma makanan dan merasakan makanan ternyata bekerja sama agar kita bisa merasakan kenikmatan asupan secara maksimal. Itulah sebabnya saat hidung sedang mampet, makanan yang Anda konsumsi terasa kurang enak. Kemudian yang berikut adalah alat pengecap atau lidah. Nah, fungsinya sebagai indera perasa, sebagai organ pencernaan, untuk mencerna dan menelan makanan, kemudian sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. Kemudian ada struktur lidah. Di sini sebagian besar tersusun oleh otot rangka, terdiri dari dua jenis otot, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsik. Lidah itu dapat bergerak ke segala arah disebabkan oleh adanya otot-otot tersebut. Nah, saraf yang bertanggung jawab terhadap lidah yaitu nervus hypoglossus. Nah, pada otot intrinsik memiliki peran untuk mengubah ukuran lidah, yaitu untuk memanjangkan, memendekkan, atau melebarkan lidah. Sedangkan pada ekstrinsik berperan untuk mengatur pergerakan lidah dalam rongga mulut. Nah, proses pengecapan lidah. Makanan serta minuman yang menyentuh lidah akan mengaktifkan reseptor pengecap yang peka terhadap rangsangan kimia. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak dalam bentuk impuls saraf oleh sel saraf pada lidah. Otak tersebut akan menerima informasi serta akan menerjemahkannya sehingga kita bisa merasakan minuman serta makanan tersebut. Kemudian ada alat indera peraba atau kulit. Di dalam kulit kalian bisa lihat bentuknya atau bagian-bagiannya. Ada jaringan, yaitu yang pertama epidermis sebagai penghalang untuk melindungi tubuh terhadap patogen atau mikroba yang berbahaya untuk tubuh. Ada juga untuk bisa memberikan ketahanan mekanis tubuh, bisa memberikan warna kulit, dan juga melindungi tubuh dari resiko paparan berlebih terhadap sinar ultraviolet atau UV. Kemudian selain jaringan epidermis, ada juga jaringan dermis, yaitu jaringan yang letaknya di bawah lapisan epidermis. Nah, biasanya lapisan ini jauh lebih tebal daripada jaringan epidermis. Kemudian ada bagian-bagian, ada 3, ada fibrolas, ada makrofag, dan juga adiposit. Kemudian selain dermis, ada hipodermis yang merupakan bagian kulit yang ada di bagian bawah lapisan dermis, yakni lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna menjadi
tempat cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan dan fungsi lain yakni untuk menahan bagian tubuh. Kemudian bisa menyangga tubuh bagian yang ada terhadap benturan, memberikan bentuk tubuh, menyediakan makanan karena merupakan tempat lemak berkumpul, dan juga bisa membantu untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, fungsi indera peraba bisa sebagai pelindung tubuh, sebagai indera peraba, alat pembuangan, mengatur suhu tubuh, tempat penyimpanan lemak, tempat membuat vitamin D. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Indera peraba yakni kulit akan menerima bagian atau begitu banyak rangsangan dari luar. Nah, rangsangan yang dapat diterima oleh kulit adalah sentuhan dingin, panas, tekanan, serta rasa nyeri. Ketika kulit merasakan panas, maka rangsangan yang diterima oleh sel-sel reseptor ini akan dibawa ke otak lewat urat saraf yang akhirnya akan diolah otak dan akhirnya kita bisa merasakan sebuah rangsangan. Setelah tubuh menerima rangsangan, maka otak akan memerintahkan tubuh untuk memberi tanggapan terhadap rangsangan yang sudah diterima tubuh. Nah, ini adalah tugas kalian. Berarti materi kita sudah selesai untuk hari ini. Jika belum paham dengan benar, bisa kalian putar berulang-ulang agar bisa lebih memahami. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, kalian menjawab soal yang ada 3 nomor. Yang pertama, mengapa air putih berpengaruh terhadap sistem urinaria, kemudian menjelaskan kotoran pada hidung dan telinga. Kenapa itu juga dibutuhkan bagi tubuh kita, dan jelaskan bagian-bagian lidah, mengapa bisa merasakan pahit, manis, asin, dan asam. Nah, cara kalian mengerjakan itu, kalian akan mengetiknya di Microsoft Word, sehingga file yang dihasilkan adalah file dalam bentuk dokumen untuk bisa dikirimkan ke Miss, bisa via WA, begitu pula dengan email. Nah, mungkin hanya itu saja, dan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik, dan jika sekali lagi kalian belum paham, bisa mengulang video yang ada. Tuhan Yesus memberkati.